Shalom, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa memasuki hari yang baru dalam pekan ini. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, kami mengucapkan panjang umur, sehat dan senantiasa dalam sukacita. Kami juga menyapa saudara-saudara yang dalam keadaan kurang sehat hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat-Nya, mengurapi makanan dan minuman serta obat-obatan menjadi saluran kesembuhan bagi saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa, itulah yang memberkati saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini ditetapkan bagi kita, tertulis di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan memberkati umat-Nya dan memberkati kita bukan tanpa maksud dan tujuan. Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Melalui proses penyertaan dan pemberkatan Tuhan, Dia hendak menunjukkan sedikitnya 3 hal untuk kita nyatakan dalam hidup kita sebagai bagian daripada penyertaan Tuhan di dalam memberkati kita. Yang pertama, bahwa Tuhan satu-satunya sumber hidup kita. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat kita jadikan sebagai sandaran hidup kita. Tuhanlah yang telah mencukupkan segala kebutuhan kita, termasuk soal makanan, harta kekayaan, dan seluruh kebutuhan hidup kita sehari-hari. Yang kedua, melalui kita, orang-orang yang diberkatinya, melalui saya dan Anda, Tuhan hendak dikenal, Tuhan hendak dipuji dan dimuliakan. Oleh sebab itu, tidak cukup hanya bersyukur, tetapi harus berjanji dan bertekad untuk menjadi berkat, untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Itu menjadi tugas utama kita sebagai orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak sedikit orang yang jatuh ke dalam kesombongan, keangkuhan, dan tinggi hati. Dan bahkan tidak sedikit pula orang-orang yang menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaranya yang lain yang ada di sekitarnya. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, tentu tidaklah demikian kita saat ini. Kita menyadari bahwa apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita adalah sekaligus menjadi alat untuk bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, sekaligus menjadi waktu, momen yang tepat untuk kita pakai untuk menyebarluaskan berita sukacita bahwa kita punya Tuhan yang amat sangat baik. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas sapaan firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan,
yang telah Tuhan berkati. Engkau mau kami menjadi alat Tuhan untuk memberitakan berita sukacita, untuk menghadirkan kebaikan Tuhan. Maka jagailah hati dan pikiran kami, supaya kami tidak jatuh ke dalam kesombongan, keangkuhan, dan tinggi hati. Tetapi sebaliknya, biarlah kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita kepada semua orang. Berkati kami, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Amin.